Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Senang bisa berjumpa dengan kalian semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Indra Wahyu SSIMM selaku dosen perilaku keorganisasian, dan juga teman-teman sekalian yang saya sayangi. Semoga kita semua ada dalam rahmat Tuhan. Saya dari kelompok 1, tentunya saya tidak sendiri. Saya memiliki 2 rekan. Yang pertama yaitu Tuti Nur Pratiwi dan Felicitas Audrey. Kami dari kelompok 1 akan menjalankan tugas perilaku keorganisasian, yaitu dengan judul menganalisis pengendalian kualitas produk menggunakan metode statistical control pada PT Diva Kreasi. Baik, kita mulai. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang masalah. Perkembangan dunia perindustrian saat ini semakin maju seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi persaingan yang juga membawa dampak pada perkembangan berbagai industri di Indonesia, salah satunya di bidang kemasan atau packaging. Kemasan memiliki peranan yang penting dalam keseluruhan industri, terutama pada industri manufaktur. Kemasan merupakan tempat atau wadah dalam bentuk tertentu yang dapat melindungi produk mulai dari keluar pabrik hingga sampai kepada konsumen. Selain itu, kemasan juga berperan dalam proses pengkomunikasian produk pada konsumen, karena dalam sebuah kemasan mengandung jenis, ciri, sifat produk di dalamnya. Industri kemasan terdiri dari beberapa jenis, yaitu kotak karton bergelombang, paper, plastik raw material, plastik rigid, plastik flexible packaging, dan kaleng. Indonesia Packaging Federation IPF 2012. Adapun data penggunaan kemasan di Indonesia dan Nil Samanta Bayu Canda dan Raden Haji Mustamu 2015 686 disajikan pada gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut sudah jelas bukan? Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi kemasan terbesar di Indonesia yaitu menggunakan kertas dan karton. Hal ini disebabkan karena sifat kertas dan karton yang cukup kuat untuk melindungi produk. Selain itu, kertas dan karton juga cukup aman untuk digunakan karena ramah lingkungan, mudah terurai oleh tanah dibandingkan dengan plastik, serta dapat didaur ulang menjadi bahan baku untuk kemasan berikutnya. Salah satu perusahaan pada bidang kemasan, kertas dan karton di daerah Bekasi adalah PT Diva Kreasi. PT Diva Kreasi merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang printing dan packaging. Persaingan yang terjadi pada industri kemasan saat ini mengharuskan PT Diva Kreasi untuk dapat mempertahankan eksistensinya melalui berbagai cara, salah satunya dengan memenuhi kepuasan pelanggan melalui produk yang dihasilkan. Melalui proses penciptaan, penjagaan, dan peningkatan kualitas produk. PT Diva Kreasi memproduksi karton box dengan berbagai model serta ukuran sesuai dengan keinginan pelanggan. Salah satunya berupa karton siku atau angel corner. Karton siku berfungsi untuk menahan tumpukan box yang biasa digunakan untuk menyimpan produk jadi suatu perusahaan agar tidak terjadi kemiringan saat penumpukan barang, sehingga produk pelanggan akan tetap aman dan terhindar dari kerusakan. Produk karton siku dipilih karena proses pembuatannya yang sederhana tetapi membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi, sehingga dirasa perlu menerapkan pengendalian kualitas untuk mendapatkan produk yang sesuai dan memenuhi harapan pelanggan. Pengendalian kualitas yang diterapkan yaitu melalui peta kontrol dengan dimensi ukuran dan karakteristik lainnya. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengamatan. Kegiatan pengamatan ini dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang diteliti, permasalahan yang akan dikaji. Permasalahan yang akan dikaji terkait dengan banyaknya produk cacat dalam proses produksi perusahaan, sehingga dapat ditentukan metode perawatan yang tepat
untuk mengurangi terjadinya produk cacat. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan. Permasalahan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, bagaimana pengendalian kualitas yang dilakukan secara statistik dapat menganalisis tingkat kerusakan produk, apakah masih dalam batas toleransi atau tidak. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab masalah tersebut, kemudian ditelusuri penyebab masalah tersebut. Yang ketiga, memberikan usulan perbaikan kualitas produksi di masa mendatang. Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian yang dilakukan oleh PT Dipa Kreasi untuk mengetahui apakah kualitas produk karton siku yang dihasilkan masih dalam batas kendali atau tidak. Manfaat penelitian. Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis. Manfaat secara teoritis adalah diharapkan mampu memperkaya teori-teori berkaitan dengan manajemen pengendalian kualitas. Manfaat praktis bagi manajemen PT Dipa Kreasi yaitu sebagai input masukan tentang bagaimana mengurangi atau memperbaiki cacat pada penyebab terjadinya cacat produksi dan lain-lain. Sebagian besar data diperoleh dari perusahaan yang menjadi tempat penelitian, sedangkan data yang bersifat kualitatif diperoleh dari observasi secara langsung di perusahaan. Baik, itu isi dari bab 1. Untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tuti Nur Pratiwi. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, kualitas dalam manajemen operasi. Kualitas merupakan salah satu hal yang penting dalam proses produksi, karena kualitas mewakili produk dari perusahaan yang membuatnya. Selain itu, penerapan kualitas ditujukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Ada beberapa definisi kualitas menurut para ahli. Yang pertama, menurut J. Heiser and Barry Render dalam American Society for Quality, quality is the totality of features and characteristics of a product or service that bears on its ability to satisfy state or implied needs. Artinya, kualitas adalah keseluruhan corak dan karakteristik dari barang dan jasa yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan atau ditentukan. Yang kedua, Sofyan Asauri mengemukakan bahwa kualitas merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang yang menyebabkan barang tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang tersebut dihasilkan. Ada juga pengertian kualitas menurut pandangan perusahaan dan kualitas menurut pandangan konsumen, di mana kualitas menurut perusahaan berarti produk yang dihasilkan sesuai dengan standar operasi perusahaan. Sedangkan pengertian kualitas menurut konsumen tentu memiliki arti yang berbeda-beda antara satu konsumen dengan konsumen yang lainnya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing konsumen tersebut. Maka kualitas tidak bisa dipandang sebagai satu ukuran yang sempit, akan tetapi sangat kompleks karena melibatkan seluruh aspek di dalam serta di luar organisasi. Yang kedua ada konsep pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas sangat dibutuhkan oleh perusahaan, di mana pengendalian kualitas diterapkan oleh manajemen agar produk yang dihasilkan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan apa yang konsumen inginkan. Pengendalian ini dilakukan sebelum produksi, ketika produksi,
sampai produksi berakhir. Akhir dari kegiatan produksi yaitu menghasilkan suatu produk. Maka produk tersebut diharapkan sesuai dengan standar yang direncanakan. Menurut Sofyan Asauri, pengendalian kualitas adalah kegiatan untuk memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal kualitas atau standar dapat tercermin dalam hasil akhir. Pendapat berbeda menurut Vincent Gaspers, quality control is the operational techniques and activities used to fulfill requirement for quality. Pengendalian kualitas adalah teknik operasional dan kegiatan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Tujuan utama pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan keinginan konsumen dengan mengeluarkan biaya yang paling optimal. Yang ketiga adalah Statistical Process Control atau SPC. Pengendalian kualitas melalui Statistical Process Control atau SPC merupakan suatu teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisa, mengelola, dan memperbaiki produk dan proses. Kegiatan ini dilakukan oleh Departemen Pengendalian Kualitas atau Quality Control yang ada pada penerimaan bahan baku selama proses dan pengujian produk berakhir. Ada 7 alat utama dalam statistical process control yang kita kenal dengan 7 tools, yaitu yang pertama ada check sheet, kedua scatter diagram, ketiga cause and effect diagram, keempat Pareto diagram, kelima flow chart, keenam histogram, dan yang ketujuh control chart. Yang pertama ada check sheet. Check sheet atau lebih kita kenal dengan lembar pemeriksaan adalah alat pengumpul dan penganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi data jumlah barang yang diproduksi dan jenis ketidaksesuaian beserta dengan jumlah yang dihasilkannya. Tujuan digunakannya check sheet adalah untuk mempermudah proses pengumpulan data dan analisis serta untuk mengetahui area permasalahan berdasarkan frekuensi dari jenis atau penyebab dan mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan atau tidak. Yang kedua ada scatter diagram. Scatter diagram atau disebut juga dengan peta korelasi adalah grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel. Apakah hubungan antara dua variabel tersebut kuat atau tidak? Untuk mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama untuk peningkatan kualitas dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Lalu yang kelima adalah flowchart. Flowchart didefinisikan sebagai suatu metode grafis yang menggambarkan proses yang telah ada ataupun sesuatu usulan proses dengan menggunakan simbol yang sederhana, garis, dan kata-kata untuk menunjukkan aktivitas serta urutan dalam suatu proses. Lalu yang keenam ada histogram. Histogram merupakan alat yang menggabungkan penyebaran distribusi frekuensi berupa grafik balok. Lalu yang ketujuh adalah control chart. Control chart atau lebih kita kenal dengan peta kendali adalah suatu alat yang secara grafis digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas atau proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistika atau tidak, sehingga dapat
sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Peta kendali menunjukkan adanya perubahan data dari waktu ke waktu, tetapi tidak menunjukkan penyebab penyimpangannya, meskipun penyimpangan itu akan terlihat pada peta kendali. Dalam peta kendali, kita memerlukan dalam peta kendali digunakan untuk membantu mendeteksi adanya penyimpangan dengan cara menetapkan batas-batas kendali. Yang pertama ada batas kendali atas atau upper control limit atau disingkat UCL atau UCL, merupakan garis batas atas untuk suatu penyimpangan yang masih diizinkan. Lalu ada garis pusat atau tengah atau central line atau CL, merupakan garis yang melambangkan tidak adanya penyimpangan dari karakteristik sampel. Lalu yang ketiga ada batas kendali bawah atau lower control limit atau LCL, yang merupakan garis batas bawah untuk suatu penyimpangan dari karakteristik sampel. Bab 3, tinjauan umum. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Diva Kreasi merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang printing and packaging. PT Diva Kreasi menghasilkan produk berbahan dasar karton yang berfungsi untuk packaging produk lain seperti elektronik, otomotif, dan lainnya. Produk kemasan karton box yang dihasilkan terdiri dari corrugated carton box, honeycomb, partition, single face, infraboard, karton palet, dan angle corner. Seperti bisa dilihat pada gambar 3. Lalu ada proses produksi karton siku. Proses pembuatan karton siku lebih terfokus pada aktivitas pengukuran dan pemotongan. Pemotongan bahan baku dilakukan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Proses produksi karton siku terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, bahan baku berupa karton paper angle kita siapkan, kemudian diukur di meja fabrikasi sesuai dengan pesanan dan diberikan tanda untuk proses selanjutnya, yaitu pemotongan. Lalu karton paper angle selanjutnya dipotong secara manual menggunakan mesin jigsaw. Setelah dipotong, selanjutnya diletakkan pada tumpukan barang jadi menjadi perlot dan diambil sampel untuk mengecek kualitas. Yang terakhir, setelah lolos pengecekan, karton siku dikemas dan diikat dengan mesin bending sehingga setiap ikat berisi 20 piece karton siku. Yang ketiga ada pengendalian kualitas karton siku dengan menggunakan metode SPC atau Statistical Process Control. Langkah pertama adalah pengumpulan data dengan check sheet. Bisa kita lihat pada tabel 1, laporan produksi karton siku pada PT Diva Kreasi bulan April 2016. Di tabel ini berisi informasi total produksi karton siku per hari selama bulan April 2016, beserta informasi jumlah dan produk cacat serta jenis kerusakannya, lalu dihitung persentasenya. Cara menghitung persentasenya adalah jumlah total cacat dibagi dengan total produksi per hari dikali 100%. Nah, kita dapat persentasenya. Selanjutnya dibuatlah histogram untuk memudahkan pengamatan
jumlah dari jenis kerusakan yang ada sesuai dengan tabel. Dari histogram bisa kita lihat bahwa jenis kerusakan terbesar adalah karena salah ukuran dengan jumlah cacat sebesar 2029 piece. Selanjutnya adalah cacat dikarenakan bentuk tidak sempurna sebanyak 1332 piece dan cacat karena potongan kasar sebanyak 1041 piece. Dari data histogram tersebut bisa kita lihat bahwa skala prioritas atau masalah potensial yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah salah ukuran karena persentase cacatnya yang paling tinggi.